Halo, apa kabar? Ya, jadi setelah kemarin iPhone tuh mengeluarkan list smartphone mereka yang dapat ke iOS 18, itu ada cukup mengejutkan ya, karena di dalam list itu ada iPhone XS yang mana usianya tuh udah 6 tahun tapi dapat update ke iOS 18. Biasanya kan Apple tuh ngasih 5 tahun aja. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saya cari-cari di marketplace, itu ternyata masih ada iPhone 11 yang dijual dengan kondisi baru. HP atau smartphone yang udah umurnya 5 tahun masih ada dijual dengan kondisi baru, berarti iPhone 11 ini masih diproduksi ya, karena mungkin emang demand-nya masih ada. Dan smartphone ini tuh sekarang di Indonesia dijual di harga 5,9 sampai 6 juta. Tapi menurut saya untuk beli iPhone 11 baru di tahun 2024 ini udah nggak worth it banget ya. Jadi maksud saya adalah misalnya kalian udah pakai iPhone 11 dan belum ada budget untuk upgrade atau ya belum rusak juga gitu ya, pakai aja ya. Ini video khusus buat kalian yang mungkin baru mau beli iPhone 11 di tahun 2024 ini. Mending kalian pikir-pikir dulu deh, karena saya punya 6 alasan kenapa iPhone 11 itu udah nggak worth it untuk dibeli di tahun 2024 ini. Pertama tentu ya soal harga. Buat saya smartphone yang udah usianya 5 tahun dan dijual di harga 5,9 sampai 6 juta tuh nggak ada alasan ya untuk dibeli, karena untuk dunia teknologi yang perkembangannya tuh cepet banget ya. 5 tahun itu bukan usia yang pendek ya, itu usia yang cukup panjang, dan tentu udah banyak banget teknologi yang berkembang selama 5 tahun ini. Jadi udah tentu ya, dibandingkan dengan smartphone di harga 5,9 atau 6 jutaan yang beredar saat ini yang kondisinya baru-baru rilis, tentu iPhone 11 itu udah banyak banget ketinggalan soal teknologi. Dan yang paling simple teknologi yang udah ketinggalan tentu adalah soal layar. Nah, layar ini tuh masuk ke alasan yang kedua untuk nggak beli iPhone 11 baru di 2024. Mau gimana pun ya, karena iPhone itu adalah smartphone flagship, udah pasti sebenarnya iPhone 11 itu menggunakan layar yang terbaik. Tapi terbaik pada tahunnya, terbaik 5 tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan smartphone 6 jutaan zaman sekarang, jelas layar iPhone 11 ini udah jauh ketinggalan. Dari segi panel masih IPS, resolusi bahkan belum Full HD, refresh rate masih 60 Hz, terus bezel juga masih kehitung tebal dan poninya juga lebar banget. Sedangkan smartphone 6 jutaan zaman sekarang, contoh Samsung A55 yang secara bezel mungkin belum tipis-tipis amat, tapi panelnya itu loh udah AMOLED Samsung yang udah terkenal bagus banget secara visual. Terus udah 120 Hz, jadi udah lebih smooth buat scrolling-scrolling. Atau ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G yang layarnya tuh udah curve, resolusi bahkan udah tinggi ya 1.5K, dan juga udah SDR10. Jadi secara visual jelas ya udah jauh lebih baik ketimbang si iPhone 11 di harga yang sama. Berikutnya ya, untuk performa penggunaan harian sebenarnya saya tahu bahwa iPhone 11 itu masih cukup oke, masih cukup nyaman lah ya untuk dibuka tutup aplikasi harian, untuk buka tutup sosmed, untuk nonton YouTube itu masih oke. Tapi sebenarnya di harga 5 jutaan atau sampai 6 juta, smartphone lain tuh juga nggak kalah cepet, atau bahkan itu bisa lebih gesit dibandingkan si iPhone 11. Kebetulan saya tuh lagi nggak megang smartphone lain yang range harga 5,9 sampai 6 jutaan. Tapi saya analogikan ya, di sini ada smartphone yang nilainya sama ya. Saya punya Pixel 7 dibandingkan dengan iPhone 13 mini yang range harganya saat ini tuh sama. Untuk masalah kecepatan, untuk masalah kegesitan buka tutup aplikasi, jelas Pixel 7 tuh lebih ngebut dibandingkan si iPhone 13 mini. Dan masih soal performa untuk main game ya, mungkin kalian para pengguna iPhone akan bilang, "Bang, tuh coba lihat, pro player itu rata-rata pakai iPhone bukan Android." Iya bener, mereka pakai iPhone, tapi iPhone terbaru, iPhone 15 Pro Max yang saya tahu, iPhone 15 Pro, bukan iPhone yang seri lama. Karena mereka menggunakan iPhone 15 Pro Max yang performanya tuh oke banget, kenceng banget, layarnya juga udah oke, ya wajar ya dipakai oleh pro player. Dan kalau misalnya pun pro player itu pakai iPhone 11, saya yakin performanya bakal keteteran. Karena ya emang smartphone-nya udah berusia 5 tahun. Jadi yang dilihat itu adalah si unitnya, bukan iPhone atau bukan, tapi lihat adalah itu unit tahun berapa, keluaran kapan.
Keempat, tentu soal storage ya. Di harga 5,9 sampai 6 jutaan, iPhone 11 itu dapat storage yang 64 GB. Kalian bayangkan di 2024 64 GB tuh kecil banget. Baru install aplikasi 1-2 itu udah penuh. Baru install game yang gede-gede banget, Genshin tuh 23 GB kalau nggak salah saya, itu udah penuh. Atau ya kebanyakan pengguna iPhone biasanya membanggakan, videonya tuh oke banget, bagus. Ya tapi kalau storage-nya 64 GB buat apa? Baru dipakai ngerekam beberapa menit, storage-nya udah penuh. Sementara di smartphone lain dengan range harga 5,9 sampai 6 juta saat ini, kalian bisa dapetin storage yang jauh lebih besar ya, karena standar saat ini tuh 256 GB udah paling standar lah ya. Di smartphone lain dengan harga 5,9 yang keluaran baru saat ini, kalian tuh bisa dapat storage yang 4 kali lipat sampai 8 kali lipat lebih besar daripada iPhone 11, yakni di kisaran 256 sampai 512 GB. Jauh banget kan bedanya? Kelima tentu adalah soal baterai. Ini juga teknologi ya. Teknologi yang sangat berkembang cepat di 5 tahun ke belakang. Baterai itu improve-nya banyak banget. Mulai dari dengan kapasitas yang besar tapi masih bisa ngasilin atau bisa dibuat dengan sangat tipis. Dan juga kemudian dari segi kecepatan pengecasan, si iPhone 11 itu udah ketinggalan jauh. Contoh iPhone 11 itu buat ngisi penuhnya, seingat saya butuh waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dia emang cepet di awal ya, sekitar 30 menit itu udah dapat 50%, dan kemudian dia akan melambat sampai 100% ya butuh lebih kurang 1,5 sampai 2 jam. Sementara di smartphone lain di range harga 5,9 sampai di 6 juta itu udah punya pengecasan yang luar biasa. Contoh, Realme 12 Pro Plus 5G itu punya pengecasan 67 watt. Dengan 67 watt itu untuk mengisi si Realme 12 Pro Plus 5G butuh waktu sekitar 40 menit aja. Atau yang lebih gokil lagi itu ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G dengan 120 watt maksud saya, itu bisa ngisi cukup dengan 29 menit aja udah penuh. Ibaratnya ditinggal mandi, ditinggal sarapan sebentar itu udah penuh. Nah, gila. Jadi bisa dibilang ketinggalan banget ya untuk urusan baterai si iPhone 11 ini jika dibandingkan dengan smartphone rilisan baru di range harga yang sama. Keenam atau yang terakhir itu tentu adalah soal update OS. Seperti yang kita ketahui bersama, iPhone 11 itu udah berusia 5 tahun. Dan umumnya iPhone atau Apple itu ngasih update ke smartphone mereka sebanyak 5 kali atau 5 tahun tersebut. Dan artinya kalau kita beli si iPhone 11 di tahun ini, ya ini tuh udah nggak bakal dapat update lagi ke depannya. iOS 18 itu bakal jadi update yang terakhir. Bayangkan kalian sudah keluar uang 5,9 sampai 6 juta dan smartphone kalian di tahun depan udah nggak dapat dukungan update OS lagi. Sudah nggak bisa nikmatin fitur-fitur terbaru yang dikasih dari si OS-nya. Ataupun misalnya ada case khusus kayak si iPhone XS yang masih ada di list iOS 18 yang artinya 6 tahun. Ya paling banter itu artinya nambah 1 tahun ke depan doang untuk update OS-nya. Dan menurut saya itu masih tetap aja nggak worth it dibandingkan dengan smartphone lain di harga 5,9 dan 6 jutaan yang ada di tahun ini. Minimal kayak misalnya Realme 12 Pro Plus 5G atau Redmi Note 13 Pro Plus 5G itu bisa dapat update 2 tahun ke depan, masih lebih panjang. Atau bahkan itu ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy A55 yang dapat 4 tahun update dibandingkan dengan si iPhone 11 tadi. So, dengan pertimbangan tersebut, dengan 6 pertimbangan tersebut, menurut saya untuk kalian yang baru mau beli iPhone 11 di tahun ini dengan kondisi baru terlebih ya, coba kalian pikir-pikir lagi, kalian pertimbangkan lagi, karena menurut saya sayang banget uang segitu kalian dapat HP yang udah tua, storage-nya kecil, dan lain-lain. Tapi sekali lagi video ini buat orang yang baru mau beli. Buat kalian yang udah pakai lama si iPhone 11-nya, ya silahkan kalian teruskan aja, kalian pakai aja selagi dia belum rusak atau mungkin kalian belum ada dana untuk update HP. Oke, ya segini dulu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu buat kalian yang sedang mempertimbangkan untuk beli iPhone 11. Dan segini dulu ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Yo, Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lumayan ya, akhirnya bisa ngoceh tanpa skrip.